Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan Merdeka Klasikal dengan materi rasa empati dan peduli terhadap sesama. Kemudian materi kita hari ini ada 4 ini ya. Jadi pengertian peduli terhadap sesama, ciri-ciri orang yang memiliki sikap peduli terhadap sesama, pentingnya sikap peduli, dan terakhir penggalian nilai-nilai karakter dari berbagai sisi. Menggunakan HP saat pelajaran, kemudian aktif. Ada lagi? Angkatan kelas kita? Ada lagi nggak? Nggak ada, jadi 3 aja. Jadi kelas kita hanya tenang, menggunakan HP hanya pada saat jam pelajaran, dan yang ketiga berperan aktif dalam pelajaran. Oke, sepakat? Oke. Ya, jadi ini adalah kesepakatan di kelas 71A. Jadi kelasnya tenang, menggunakan HP hanya saat pada jam pelajaran, dan yang ketiga aktif. Jadi tujuan layanan kita pada hari ini adalah siswa memiliki menyadari pentingnya sikap peduli dan rasa empati terhadap sesama dimanapun dia tinggal. Nah, tujuan khususnya ini ada, kelihatan nggak? Ada 4 ya. Jadi siswa dapat mendefinisikan pengertian peduli terhadap sesama. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang peduli terhadap sesama. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan alasan pentingnya sikap peduli terhadap sesama. Kemudian siswa mempraktekkan sikap peduli dan empati terhadap sesama melalui tugas apa? Tahu ya, teman-temannya. Oke, jadi sekarang biar kalian tahu, kita akan nyanyi bersama. Ucapkan teman malas. Teman malas, teman malas, teman malas sekarang. Sekarang berbuat apa? Berbuat apa sekarang? Nah, kalau teman yang malas siapa kan? Hati. Ya kan? Ya baik? Dinasihati. Berarti jawabannya dinasehati. Dinasehati. Oke, kita mulai dari teman jatuh. Ya, 1, 2, 3. Teman jatuh. Teman jatuh. Mana nih? Sekarang berbuat apa? Berbuat apa sekarang? Oke, sekarang kalian silakan buka HP-nya. Ya, buka HP-nya di guru BK. Itu ada 3 video. Ya, di guru BK itu ada 3 video. Silakan kalian tonton. Untuk kelompok 1 video yang pertama, kelompok 2 video yang kedua, kelompok 3 video yang ketiga. Sudah? Kalau nggak ada internetnya, 1 HP atau 2 HP bergabung saja, nonton sama-sama. Ya, nonton sama-sama. Kalau tidak ada berada di posisi anak tersebut. Jadi gak usah diceritakan, hanya perasaan kalian bagaimana sih jika menjadi anak itu. Oke, sangat menjadikan dan menyentuh hati. Silakan. Ya, lanjut. Dibaca dulu baru kita tonton. Dibaca dulu. Ya, saya sangat Oke, yang sudah lagi siapa yang membaca? Masih hari ini, apakah ada yang sedih, ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, ya?
menyampaikan perasaannya. Kelompok 1, 2, atau 3? 3, oke. Dari kelompok 3 dulu, silakan. Kita bisa mempelajari rasa empati dan peduli. Oke, senang. Lanjut, ini kamu. Karena bisa mempelajari rasa empati dan peduli. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nama rasa? Lanjut. Oke. Kemudian pertanyaan pemandunya menyimpulkan cerita dari kasus tersebut, apa yang menarik dari film itu, kemudian bentuk rasa empatinya dari film itu apa, dan yang terakhir, jika tidak ada rasa empati dalam video tersebut, apa yang akan terjadi? Ceritanya pasti berubah kan? Iya. Nah, ceritanya akan menjadi seperti apa? Ya, silakan kelompok. Kejadian itu atau kejadian kenapa aku stres? Kau orangnya itu kenapa kami? Ini kan cara ini. Saya iklan. Jadi ada pendapat lain nggak bagus? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 2, hal yang menarik adalah anak yang memiliki sepatu tersebut memberikan
temennya lagi kesulitan malah dicuekin, temennya lagi sedih malah diketawain. Ya, itu adalah sifat-sifat egois. Tapi kalau kita punya rasa empati, itu semua hilang. Kemudian yang ketiga, gotong royong, seperti film yang itu tadi ya, memindahkan pohon. Nah, gotong royong ya, pasti akan muncul gotong royong. Kemudian kalau kalian merasa sedih kemudian dibantu temennya, kira-kira senang nggak? Nah, makanya muncullah manfaatnya adalah senang dan apa? Mengurangi beban. Jadi kalau kalian susah teman kalian nolong, merasa kurang kan bebannya? Ya nggak? Ya, oke. Ya, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi setelah ini Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Jadi 2 minggu ke depan kalian dapat membuat kampanye, salah satu saja, kampanye peduli teman, kampanye peduli sosial, atau kampanye peduli lingkungan. Nah, kalian membuat tema salah satu dari 3 ini, boleh berbentuk artikel kalau kalian suka menulis. Kalian suka mendesain grafis, silakan membuat desain grafis. Kalian suka menggambar, boleh dengan gambar. Kalian suka membuat poster, silakan membuat poster. Kalian suka membuat PowerPoint, silakan dibuat di PowerPoint. Kalian suka membuat video, boleh dibuatkan video. Kalian suka public art di media sosial kalian, IG, Facebook. Nah, silakan. Ya, jadi pilih salah satu mana yang sesuai dengan minat kalian dengan satu tema ini yang bisa kalian pilih. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Kampanye. kenapa? Ya, kampanye itu adalah kegiatan yang kita sampaikan ke orang lain sehingga orang lain itu ingin melakukan sesuatu yang ingin kita harapkan. Nah, contohnya begini, kampanye peduli teman. Kalau yang suka gambar, gambarnya yang cocok apa? Gambarnya yang cocok apa? Boleh, gambarnya menjadi teman yang sedih, peduli teman, menolong teman. Ya, jadi ini langsung saja refleksi, langsung silakan kalian jawab dengan sebenar-benarnya ya. Tidak usah ragu, tidak ada jawaban yang salah, dan apa yang kalian rasakan mungkin saja kalian sampaikan ya. Jadi itu langsung membuat refleksinya di sini, jadi tidak usah pakai tulisan ya. Apakah ibu tadi menyampaikan tujuan layanan? Oke, penjelasan guru BK-nya mudah dipahami? Kegiatan layanannya menyenangkan? Materi layanannya sangat penting dan bermanfaat? Waktu layanannya sesuai alokasi waktu? Kenapa? Mantap. Ya, media layanannya variatif dan kreatif? Kemudian guru BK-nya memberi kesempatan yang sama pada peserta didik? Oke, kalau gitu sampai di sini saja layanan BK kita hari ini. Apakah kalian menginginkan kegiatan ini kita laksanakan kembali? Ya, jadi kalau ingin dilaksanakan kembali, kita akan menyusun jadwalnya karena tidak bisa selalu rutin, ya kan? Jadi melihat situasi dan kondisi kembali. Oleh karena itu, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tutup. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk kita berdoa sebelum pulang. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian. Mudah-mudahan ini nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kalian rasa empatinya bisa selalu muncul dan bisa saling membantu terhadap sesama. Oke, Bu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan merefleksikan hasil dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi setelah saya melakukan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi, saya merasa lebih nyaman di kelas. Kelas saya lebih hidup, lebih aktif siswa-siswanya. Saya melihat tidak ada murid yang pasif, yang tidak bersuara. Jadi saya merasa sangat senang dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini
karena saya melihat semua kebutuhan murid saya terutama dalam gaya belajarnya itu sudah terpenuhi. Kemudian dalam kelompok itu juga saya melihat siswa sudah berinteraksi, sudah melakukan kolaborasi untuk bekerja sama, saling berrelasi, karena mereka dapat menentukan ketua kelompoknya, kemudian siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang menjadi moderator. Mereka sudah saling menunjuk dan sudah saling mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian juga ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu tidak terlalu banyak berbicara di depan kelas karena sudah tidak menggunakan lagi metode mengajar berceramah, karena lebih banyak memberikan pembelajaran yang sifatnya merdeka kepada murid, sehingga murid lebih banyak mencari sendiri informasi dari berbagai sumber dan berbagai cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jika dibandingkan sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, itu yang pertama saya melihat ada siswa yang pasif. Jadi siswa yang dari awal sampai akhir tidak pernah berbicara atau bertanya atau menjawab. Jadi siswa hanya duduk bahkan sampai pembelajaran selesai. Kemudian juga saya merasa lebih capek karena selalu atau banyak berbicara di depan kelas karena metode yang digunakan adalah metode berceramah. Kemudian juga dalam pembelajaran sosial emosional, siswa tidak menyadari emosinya yang dia rasakan pada saat itu, begitu juga dengan perasaan teman-temannya, sehingga kelas belum dapat terbentuk secara nyaman sesuai dengan emosi mereka. Ibaratnya mereka belum siap untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Namun setelah melakukan pembelajaran sosial emosional, sebelum melakukan pembelajaran mereka sudah mengetahui, memahami emosi mereka, bahkan emosi rekan-rekan atau teman-temannya yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian juga dalam kerja kelompok, setelah melakukan pembelajaran sosial emosional, mereka lebih paham, lebih tahu tugas dan tanggung jawab mereka dibanding sebelumnya kita memberikan kelompok tapi mereka tidak tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan ketika presentasi hanya siswa yang aktif saja yang selalu mempresentasikannya dan siswa yang itu-itu saja, sehingga siswa yang lain terkadang hanya menjadi pelengkap saja. Jadi yang saya rasakan perbedaannya sangat jauh sekali, mulai dari keaktifan siswa di kelas, kerjasama siswa, dan tentunya pembelajaran secara diferensiasi dan sosial emosional ini lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk perbaikan kedepannya tentunya pembelajaran yang akan saya gunakan, tentunya saya akan lebih banyak menggunakan ice breaking dengan berbagai macam metode sehingga tidak monoton itu saja, sehingga tentunya setiap pembelajaran saya ada selalu yang baru dan murid-murid saya menjadi senang dan selalu ingin mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Yang kemudian tentunya media pembelajaran saya, tentunya pembelajaran media saya untuk memfasilitasi seluruh gaya belajar baik visual, auditori maupun kinestetik, tentunya akan saya buat sedemikian rupa sehingga lebih menarik untuk murid-murid saya dan mereka lebih mudah memahami pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang tentunya yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran tentunya tidak selalu itu saja, saya harus banyak menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif, kemudian kreatif. Mungkin demikian, terima kasih.